Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai fakta dan mitos mengenai imunisasi. Baik, mungkin di beberapa daerah ataupun di beberapa wilayah di Indonesia masih banyak orang-orang yang menolak imunisasi. Ataupun bagi bunda yang menonton video ini pun masih bingung gitu, apakah anak saya akan diimunisasi ataukah lebih baik tidak diimunisasi. Baik, imunisasi pada dasarnya itu adalah untuk meningkatkan kekebalan anak daripada serangan-serangan virus ataupun bakteri yang saat ini itu bakteri dan virus itu lebih menjadi kebal terhadap obat ataupun sesuatu lain. Jadi pada dasarnya jadi pada dasarnya imunisasi ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Nah, mungkin Bunda juga masih bingung nih mengenai sebaiknya anak saya diimunisasi atau enggak sih. Kan ada beberapa orang nih yang bilang bahwa setelah diimunisasi anaknya seperti ini seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang juga, wah setelah diimunisasi anak saya jadi lebih sehat dan juga lebih baik lagi. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai fakta dan mitos dilihat dari sisi positifnya, yaitu sisi positif jika bunda melakukan imunisasi kepada anak bunda. Oke, nah menurut WHO ya, saat ini masih terdapat sekitar 20 juta anak di seluruh dunia yang tidak mendapatkan imunisasi dan yang mendapatkan imunisasi tidak lengkap. Akibatnya beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian pada bayi dan seharusnya itu bisa dicegah oleh vaksin. Nah, penyakit itu termasuk campak, pertusis, difteri, dan juga polio. Antara tahun 1990 sampai 2015, angka kematian anak di Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara turun sebesar 64% dengan adanya vaksinasi dan imunisasi pada anak. Nah, dari informasi ini tentunya diharapkan nanti Bunda lebih paham lagi mengenai apakah Bunda harus melakukan imunisasi ataupun sebaiknya tidak melakukan imunisasi. Yang pertama, bayi selalu mengalami demam setelah diimunisasi. Ini adalah mitos, karena demam adalah reaksi pertahanan tubuh terhadap imunisasi yang diterima oleh anak. Bergantung pada kondisi tubuh anak, terus juga anak dapat mengalami demam ringan dan dapat disimpulkan bahwa tubuhnya memiliki reaksi yang baik pada anak. Artinya vaksin yang diberikan bekerja sesuai harapan, bukan malah membuat anak menjadi sakit gitu. Kemudian yang kedua, vaksin menyebabkan autisme. Nah, anggapan ini juga adalah mitos. Nah, pada dasarnya vaksin yang digunakan dalam proses program imunisasi nasional telah mendapatkan rekomendasi dari NINTAG, lulus perkualifikasi WHO, dan juga lulus uji Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Hingga saat ini belum ada bukti nih yang menunjukkan kaitan imunisasi jenis apapun dengan autisme. Yang ketiga yaitu kandungan vaksin membahayakan kesehatan. Nah, pernyataan ini juga adalah mitos karena vaksin mengandung beberapa bahan yang dapat diperinci menjadi dua kategori, yakni komponen utama vaksin adalah antigen. Nah, antigen ini merangsang pembentukan kekebalan tubuh pada kekebalan tanpa membuat tubuh itu terpapar penyakit. Kemudian antigen yang biasanya digunakan adalah kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk membangunkan antibodi. Nah, antibodi ini menghasilkan sel-sel yang mengingat cara melawan suatu penyakit, sehingga tubuh pun terlindung dari penyakit itu di kemudian hari. Ada juga komponen tambahan tetapi dalam kadar yang rendah ataupun aman, yaitu termasuk zat stabil. Nah, perannya adalah menjaga stabilitas vaksin saat disimpan menggunakan sistem rantai dingin. Contohnya adalah sukrosa dan albumin. Kemudian ada pula antibiotik. Nah, antibiotik ini yang berperan terhadap pencegahan kontaminasi bakteri pada saat produksi vaksin.
Nah, antibiotik ini digunakan dalam kadar yang sangat rendah. Contohnya adalah neomycin. Kemudian yang selanjutnya itu ada bahan pengawet. Nah, ditambahkan pula bahan pengawet ke dalam vaksin dengan kemasan multidosis untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Thimerosal adalah salah satu contoh dari bahan pengawet. Kemudian ada juga ajuvan. Nah, ajuvan ini ditambahkan ke vaksin untuk meningkatkan respon imunitas yang spesifik pada individu penerima. Contohnya adalah garam dan aluminium yang biasanya ditambahkan ke vaksin-vaksin pada umumnya. Kemudian pernyataan yang keempat yaitu ASI bisa menggantikan vaksin. Nah, pernyataan ini juga tidak benar ataupun mitos. ASI dan vaksin itu saling melengkapi dalam membangun kekebalan tubuh bayi dan anak. Pemberian ASI secara eksklusif serta gizi yang cukup dan berimbang memberikan anak perlindungan terhadap penyakit secara umum. Sementara itu, perlindungan terhadap penyakit bisa dicegah oleh vaksin didapatkan secara spesifik melalui pemberian imunisasi lengkap. Yang kelima, imunitas alami lebih baik daripada vaksin. Pernyataan ini juga adalah mitos. Infeksi alami bisa menyebabkan komplikasi berat, bahkan mematikan, terutama pada bayi. Hal ini berlaku untuk jenis banyak penyakit, termasuk penyakit yang sering dianggap ringan seperti campak. Selain itu, infeksi alami tidak selalu memberikan kekebalan berjangka panjang. Contohnya dalam hal penyakit pertusis atau batuk kerjan. Pernyataannya selanjutnya yaitu suntikan ganda aman bagi bayi atau anak. Nah, ini adalah fakta atau benar. Jika diperlukan, tenaga kesehatan akan menyarankan agar anak mendapatkan lebih dari satu suntikan vaksin. Hal ini dapat dilakukan karena vaksin sudah terbukti aman, efektif, dan tidak mengganggu vaksin lain, dan tidak meningkatkan resiko sakit pada anak. Nah, menerima suntikan lebih dari satu kali mungkin terasa tidak nyaman, namun hal ini tidak akan berlangsung lama. Penyedia layanan imunisasi akan senantiasa mematuhi prinsip-prinsip pemberian suntikan yang aman, aturan penyimpanan vaksin yang sesuai prosedur, dan juga memperhatikan kontradiksi imunisasi. Yang ketujuh adalah kekebalan kelompok dapat dicapai melalui vaksin. Nah, pernyataan ini adalah benar. Program imunisasi mengenal konsep kekebalan kelompok yang hanya dapat dicapai apabila cakupan imunisasi cukup tinggi dan merata di masyarakat. Nah, pengertian bahwa kekebalan kelompok dihasilkan dari paparan langsung individu yang sehat terhadap penyakit adalah keliru. Jika proporsi populasi yang diimunisasi cukup tinggi, individu lain dari berbagai kelompok usia turut terlindungi secara tidak langsung. Dengan demikian, laju persebaran penyakit turun dan wabah pun dapat dicegah. Prinsip mendasar dari konsep ini menyatakan bahwa memastikan tercapainya cakupan imunisasi secara merata pada populasi target adalah persyaratan bagi terlindungnya seluruh masyarakat. Nah, itulah ketujuh fakta dan mitos mengenai imunisasi. Semoga Anda dapat teredukasi dari video ini. Cukup sekian dan terima kasih.